terkait ucapan terdakwa Habib Bahar bin Smith mengenai para syuhada yang mati dibunuh secara keji di KM 50 Jalan Tol Cikampek yang didasarkan oleh hasil visum et repertum dari dokter forensik yang menyatakan tidak ada luka lain dalam kurung penyiksaan selain luka tembak. Namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan ahli dokter forensik Dr. Arif Wahyono, spesialis forensik di muka persidangan yang dengan tegas menyatakan para dokter forensik hanya memeriksa luka penyebab kematian saja dan mengabaikan garing tidak memeriksa luka lainnya yang tidak berkaitan dengan penyebab kematian terkait jenazah syuhada yang tewas dibunuh di KM 50 Jalan Tol Cikampek. Ahli juga pada akhirnya mengakui bahwa pada jenazah Faiz setelah diperlihatkan foto ada luka lain selain luka tembak. Merujuk pada keterangan dari saksi-saksi ahli forensik yang diajukan oleh JPU, keterangan saksi ahli forensik termaksud bertolak belakang dengan keterangan dari saksi Aditya terkait dengan peristiwa KM 50 dari keluarga korban dan Fadlizon Budi Santoso serta Alif Yusnanda. Namun perlu diingat bahwa keterangan dari saksi Aditya didukung alat bukti foto dan video, sementara keterangan saksi ahli forensik didasarkan pada keterangan tunggal mereka dan bukti visum et repertum hasil otopsi yang dibuat oleh mereka juga. Tetapi perlu dicatat bahwa salah satu dari ahli forensik dalam persidangan Akuo pada akhirnya mengakui ada luka lain selain luka tembak dalam kurung penyebab kematian. Padahal sebelumnya yang bersangkutan tidak mengakui adanya luka lain selain luka bakar. Artinya patut diduga bahwa keterangan para ahli forensik yang diajukan oleh JPU telah memberikan keterangan yang tidak benar. Marwan Batubara sebagai salah satu penyusun buku putih yang juga memberikan kesaksian dalam sidang Akuo menyatakan berdasarkan informasi yang diperoleh beliau beserta tim TP3 yang dibentuk khusus untuk mengungkap fakta tentang peristiwa KM 50 terungkap fakta bahwa dalam peristiwa KM 50 telah terjadi unlawful killing oleh oknum aparat. Penyiksaan yang disampaikan terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya memang benar adanya jika merujuk pada riset yang dilakukan oleh tim TP3. Hasil riset tim TP3 dituangkan dalam buku putih dengan berjudul Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS yang diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia cetakan ke-1 pada bulan Mei tahun 2021. Buku putih termaksud sudah tim TP3 serahkan juga kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI, termasuk ke DPR bahkan lembaga HAM internasional, termasuk di dalamnya ICG dan 50 perwakilan duta besar yang ada di negara Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi Marwan Batubara, jikalau benar tidak terjadi penyiksaan dalam pembunuhan 6 syuhada, maka penyebar berita bohong itu adalah tim TP3, bukanlah terdakwa Habib Bahar bin Smith. Sebagai catatan, buku putih diterbitkan pada bulan Mei 2021, sedangkan ceramah terdakwa Habib Bahar bin Smith pada tanggal 10 Desember 2021. Dan menurut kesaksian dari para saksi, fakta di lokasi kejadian baik yang diajukan oleh JPU maupun saksi Aditya, mereka memperoleh informasi tentang penyiksaan 6 syuhada melalui media sosial dan salah satu TV nasional jauh sebelum terdakwa Habib Bahar bin Smith berceramah. Lalu kenapa malah terdakwa Habib Bahar bin Smith yang ditangkap menyebarkan kebohongan soal peristiwa KM 50? Dengan demikian, terkait peristiwa KM 50, apa yang disampaikan oleh terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya adalah suatu yang berdasar, yaitu didasarkan pada foto-foto korban KM 50, keterangan keluarga korban KM 50, keterangan orang-orang yang melihat proses pemandian jenazah KM 50 dalam kurung di Petamburan,
dan hasil laporan dari TP3 yang juga didasari oleh laporan resmi Komnas HAM RI, bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa terkait dengan peristiwa Habib Rizik Syihab yang ditangkap dan dipenjara karena mengajak maulid dan ucapan terkait dengan peristiwa digulurnya para syuhada Laskar FPI di KM 50 Jalan Tol Cikampek merupakan ungkapan yang memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagaimana uraian di atas. Dengan demikian, unsur menyiarkan berita bohong sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum tidak terbukti. 3. Kejanggalan peristiwa dalam unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran. Menurut keterangan Pran Asisi, datang bahwa keonaran dalam media sosial hanya sebatas pro dan kontra, yang merupakan sebuah perbedaan pendapat yang biasa dan termasuk hak setiap warga negara yang merupakan hal yang wajar dalam masyarakat sekarang. Masih menurut Pran Asisi bahwa keonaran yang ditafsirkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bukan keonaran di media sosial, karena kata onar harus disandingkan dengan keadaan fisik. Jika keonaran dilandaskan kepada undang-undang tersebut, secara bahasa tidak tepat jika keonaran dalam media sosial saja. Menurut keterangan ahli Dr. Muzakir SHMH, keonaran dalam media sosial bukan termasuk keonaran dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Keonaran adalah kerusuhan, makanya diancam dengan hukuman 10 tahun. Jika hanya polemik atau berbeda pendapat dihukum 10 tahun, zalim tidak. Menurut ahli, zalim memukuli orang saja hukumannya enggak sampai 10 tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan interpretasi yang tepat mengenai terminologi keonaran dan pemberitaan bohong. Dengan demikian, keonaran itu harus dimaknai kerusuhan. Perbedaan pendapat itu hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kesaksian ahli Refli Harun terkait pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga mengandung hubungan kausalitas sebab akibat. Jadi apabila suatu keonaran yang tidak menimbulkan suatu kejadian yang nyata, maka tidak dapat dikatakan sebagai keonaran. Dalam keterangannya, saksi ahli pidana yang diajukan oleh JPU, yaitu Dr. Darwin Musapani SHMH, menyatakan bahwa keonaran itu harus ada akibat, kebencian, kerusuhan atau permusuhan yang ada di masyarakat. Apabila tidak ada dampak maka tidak dapat dikatakan keonaran. Ahli sosiologi yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu Dr. Trubus SHMH, suatu perbuatan dapat dikatakan peristiwa hukum jika apa yang disampaikan menjadi sebuah keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jika hanya terjadi perdebatan di media sosial itu hanya kritik sosial dan perbedaan pendapat saja dan tidak bisa dikatakan tindak pidana. Suatu keonaran di media sosial menurut ahli sosiologi dalam suatu pandang sosiologi hukum itu hanya suatu bentuk interaksi sosial saja. Ahli juga menambahkan bahwa sosiologi hanya melihat dampaknya saja. Jika tidak terjadi keonaran di tengah masyarakat yang berupa keonaran di tengah masyarakat yang berupa kerusuhan, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Disebutkan adanya aksi unjuk rasa Al-Maghari digaruk sebagai salah satu bukti adanya keonaran dalam perkara Aqua jelas tidak relevan. Selain agenda untuk unjuk rasa tersebut adalah demo tentang NII yang tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith, bahwa unjuk rasa adalah suatu kegiatan yang dihalalkan oleh konstitusi kita, sehingga apabila unjuk rasa disamakan dengan keonaran oleh penuntut umum jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 28
huruf E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, adanya keonaran sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum dalam tuntutannya tidak terbukti. Oleh karena itu, tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan pidana terdakwa Habib Bahar bin Smith dengan pidana 5 tahun sangatlah tidak masuk akal. Karena selain tidak terbukti adanya keonaran, tidak adanya satu pihak pun yang dirugikan termasuk pelapor, termasuk tidak terbukti adanya perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta perbuatan yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. 4. Unsur mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak tergambar sama sekali siapa yang membantu atau yang menjadi dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramah Abuo. Penuntut umum tidak menyebutkan atau mengurai secara rinci siapa pelaku lain sampai pada akhirnya ceramah tersebut terjadi. Menurut keterangan Dr. Muzakir SHMH dalam keterangannya tentang pasal 55 KUHP menerangkan bahwa pasal 55 itu dikenal sebagai pasal penyertaan. Syarat penerapan pasal 55 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tetapi harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Unsur subjektifnya harus ada niat dari masing-masing pelaku untuk berbuat jahat dan disepakati niat berbuat jahat itu akan dilakukan bersama-sama. 2. Unsur objektif, adanya perbuatan atau serangkaian hubungan perbuatan pelaku satu dengan pelaku lain sedemikian rupa yang tujuannya untuk terpenuhi unsur-unsur delik yang disepakati tadi. Jadi, kalau digunakan pasal 55 harus dibuktikan ada unsur subjektif dan unsur objektif. Jika tidak dapat dibuktikan, maka tindak pidana digunakan pasal 55. Dengan demikian, adanya unsur penyertaan dalam tuntutan penuntut umum tidaklah dapat dikenakan pada Habib Bahar bin Smith.